Baru 2020 lalu HP ini di-launching dengan harga 11 juta. Sekarang 2021 harga bekasnya turun menjadi 3 jutaan aja. Dan perkenalkan ini adalah LG Velvet. Harus diingat kalau harga 3 jutaan itu harga bekas ya. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Barunya 11 juta, baru 1 tahun dia turun jadi 3 jutaan. Padahal kalau dari segi spesifikasi dan juga fitur bisa dibilang ini adalah HP flagship. Kalau saya lihat di GSM Arena untuk LG Velvet ini di launching di Korea Selatan sana tanggal 7 bulan Mei 2020. Sekarang Desember berarti umurnya udah 1 tahun lebih. Launchingnya 11 juta tapi harga bekasnya sekarang 3 jutaan aja. Apakah dengan harga 3 juta LG Velvet ini masih oke digunakan di 2021? Kalau kita lihat dari 5G-nya ini seharusnya masih oke ya. 3,6 juta dapat 5G dan juga fitur-fitur flagship harusnya sih masih oke. Tapi nanti kita lihat. Dan untuk packagingnya polos aja seperti ini, apalagi ini bekas jadi packagingnya nggak ada seal-nya sama sekali. Dan juga nggak ada keterangan spesifikasinya. Di sini cuma ada Qualcomm Snapdragon gitu aja. Dan dia pakai Snapdragon 765 5G. Dan di dalam paket pembeliannya coba kita lihat, kita dapat ini pertama, ini harusnya sih buku panduan dan juga mungkin ada SIM ejector juga. Jadi ini kayaknya bukan region global ya, jadi region Korea, makanya harganya bisa murah. Dan BTW buat kalian yang belum tahu, LG itu juga lagi menutup divisi smartphone-nya. Kalau saya baca di artikel-artikel sih katanya karena pengen fokus ke spare part-nya mobil elektrik. Alasan yang menurut saya kayak agak kurang gitu. Makanya kalau kalian lihat di beberapa marketplace sekarang untuk HP flagship dari LG harga bekasnya itu bisa turun banget. Contohnya LG Wings harga barunya itu 18 juta sekarang jadi sekitar 5 jutaan aja. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita bahas untuk LG Velvet-nya ini. Wah, kalau dari segi desain dia terlihat flagship banget ya, kayak nggak pantas kalau misalkan harga bekasnya 3 juta. Di sini dia juga pakai Edge. Tapi kita coba lihat dulu di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Ini kita dapat Type A to Type C yang jujur saya nggak tahu ini OEM atau orinya LG. Mungkin buat kalian yang pernah beli LG Velvet bisa tulis di kolom komentar apakah ini originalnya atau OEM-nya. Terus untuk adapternya ini kayaknya juga OEM ya. Jadi kita dapat 5 volt 1,8 ampere jadi sekitar 9 watt. Kalau saya lihat di GSM Arena dia support fast charging 25 watt dan juga fast wireless chargingnya itu sekitar 9 watt. Jadi ini kayaknya sih OEM-nya ya. Dan kita juga dapat apa ini di sini? Ini kita dapat ada headphone-nya juga yang sekali lagi saya nggak tahu ini originalnya atau OEM-nya. Jadi buat kalian mungkin pernah beli LG Velvet bisa tulis di kolom komentar apakah ini original atau sekedar OEM-nya aja. Oke, jadi di dalam paket pembeliannya itu aja dengan harga 3,6 bisa dibilang ya kita dapat lengkap lah. Tapi ya kita nggak tahu ini original atau enggak. Dan sekarang kita nyalakan untuk LG Velvet-nya sekalian kita bahas untuk port-portnya ya. Jadi di bagian atasnya ini ada stikernya. BTW ini saya beli di B-Store, cuman segelnya tadi udah saya buka jadi seperti ini. Di bagian atasnya ini ada SIM tray. Terus di bagian kanannya dia ada tombol power di sini. Di bagian bawahnya ada lubang speaker 3. Terus juga ada konektor Type C, audio jack. Wow, masih ada audio jacknya. Di bagian kiri ada volume up and down dan juga ada tombol shortcut. Kalau tampak belakang LG Velvet ini beda banget ya dengan varian LG di V-Series seperti V30, 40, 50 dan juga 60. Dan ketika saya baca di artikel kenapa namanya Velvet, karena LG pengen buat LG Velvet ini beda. Jadi segmentasinya buat anak muda yang desainnya trendy dan juga slim. Jadi kameranya ini pakai konfigurasi triple kamera dengan kamera utamanya itu 48 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide dan 5 megapiksel untuk lensa depth. Terus di sini juga ada LED flashnya yang desainnya itu kayak dari besar terus ke kecil gitu. Jadi kayak ala-ala raindrop. Terus untuk finishingnya dia pakai finishing kaca seperti ini, glossy. Di bagian depannya juga pakai finishing kaca. Dan karena dia AMOLED, jadi kalau kalian lihat ada flicker-flickernya sedikit ketika screen on display-nya saya nyalakan seperti ini. Dan untuk layar depannya ini dia pakai desain 3D curved glass seperti ini yang benar-benar kerasa flagship. Cuman untuk kamera depannya ini yang beresolusi 16 megapiksel menurut saya akan lebih bagus kalau misalkan dikasih tompel aja di kiri, di kanan ataupun di tengah. Kalau water drop seperti ini jadi kayak kesannya HP mid
range lah. Cuman untungnya untuk layarnya ini udah pakai in-display fingerprint, jadi feel flagshipnya udah ada. Dan untuk haptic feedbacknya ini juga udah ala-ala HP flagship, jadi yang getar itu hanya bagian yang kita tekan aja, nggak getar seluruh badannya. Dan kalau kita gunakan ngetik LG Velvet ini menurut saya satisfying banget. Dan kalau misalkan dia nyala seperti ini, feel flagshipnya lebih terlihat ya. Jadi framenya ini tipis di bagian kiri kanannya karena dia memang edge. Di bagian bawahnya ya lebih tebal ketimbang frame kanan kiri, tapi ya udah tipis lah kalau misalkan segini. Untuk bobotnya dia ada di 180 gram dan walaupun setipis ini, tapi dia sudah memiliki sertifikasi standar militer 810G. Dan juga sudah memiliki sertifikasi IP68. Jadi kalau misalkan nggak sengaja jatuh di kedalaman 1 meter dengan waktu hanya 30 menit seharusnya nggak jadi masalah. Cuman karena memang bobotnya cuma 180 gram, ketebalannya juga cuma 7,9 mm. Jadi baterai yang bisa dimasukkan nggak terlalu besar dengan kapasitasnya 4300 mAh. Sekarang langsung aja kita coba benchmark gimana performa Snapdragon 765 5G di LG Velvet ini. Dan hasilnya di Antutu versi 9 dia dapat skor hampir 290.000 lah, 3,6 juta skornya segini. Ya kalau misalkan kita belikan HP baru 3 juta itu dapat Samsung Galaxy A22 itu sekitar 3,2 juta. Dan untuk Samsung Galaxy A22 itu pakai Dimensity 700 yang juga udah 5G. Poco X3 Pro dia pakai Snapdragon 860, harganya sekitar 3,3 sampai 3,5 juta. Jadi dengan harga segitu kita juga dapat HP mid range yang sekarang kualitasnya juga udah oke banget. Ini 11 juta loh dan sekarang harganya 3 juta, apakah bisa menyaingi HP mid range? Kalau dari segi performa sih seharusnya enggak ya. Tapi kita coba lihat untuk Geekbench 5-nya. Dan hasilnya di Geekbench 5 dia dapat single core itu 420, multicore-nya ada di 1569. Dan tadi juga udah saya coba untuk stabilitasnya di 3D Mark. Dan hasilnya untuk LG ini stabilitasnya kurang ya. Dia cuma dapat 68,9%, dimana HP mid-range yang pernah saya coba A22 Poco X3 Pro itu pasti di atas 90% untuk stabilitasnya. Di Wildlife Extreme Test juga sekitar 69% performanya, dan untuk skor Wildlife Extreme kalian bisa lihat langsung di sini. Jadi kalau dari segi performa entah karena dia umurnya udah 1 tahun apa memang LG ini nggak begitu bisa mentuning Snapdragon 765-nya, tapi apalah artinya benchmark sintetik. Jadi sekarang langsung aja kita tes untuk gaming. Di Genshin Impact dengan resolusi Full HD, settingan grafik medium 60 FPS aktif di 15 menit pertama dia aman-aman aja. Tapi setelah itu ada beberapa frame drop di bawah 30 fps dan mulai gak nyaman. Kalau kita tarik kiri lagi ke low baru dia bisa stabil di atas 30 fps. Di PUBG dia dapat settingan smooth ultra, dan kalau di PUBG sih gak ada masalah, dia gak ada frame drop, dan harusnya kalau dapat settingan smooth extreme kayaknya juga masih bisa stabil di 60 fps. Untuk suhu temperaturnya ketika sudah kita coba Genshin dan PUBG selama sekitar 1 jam, suhu surface-nya sebenarnya gak ada masalah dengan maksimum hanya di 34 derajat Celcius. Tapi di tes stabilitasnya tadi parah banget. Jadi kayaknya sama LG di limit atau memang coolingnya karena bekas udah nggak optimal lagi. Sekarang kita bahas untuk layarnya. Jadi layarnya ini dia pakai panel OLED dengan resolusinya itu Full HD Plus 1080x2460 dan untuk dimensinya 6,8 inch. Kalau untuk panel OLED-nya sih nggak masalah sama sekali ya. Jadi warnanya itu memang terlihat lebih punchy, lebih nendang gitu untuk warnanya. Jadi untuk kontras rasionya juga oke. Untuk brightness coba kita mentokkan dulu untuk brightness-nya itu tadi cuma separuh ya. Jadi kalau misalkan mentok kualitasnya seperti ini, di situ ada lighting, coba saya tempelkan. Nah, walaupun kita pakai di sinar matahari yang terang, masih bisa terlihat dengan oke lah. Kalau untuk speakernya dia mono aja di bawah, cuman speaker flagship, jadi suaranya udah imersif. Oh, di atasnya sebenarnya ada speakernya ya. Cuman kualitasnya bener-bener standar banget. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan bawahnya saya lepas, bawahnya atasnya saya tutup, kualitasnya seperti ini. Jadi speakernya udah stereo, cuman bagian bawah ini lebih kerasa imersif, lebih kerasa kenceng. Entah karena dia bekas atau gimana. Jadi sekali lagi buat yang pernah beli LG Velvet baru, silakan tulis pengalamannya di kolom komentar. Terus kalau kita gunakan untuk nonton Netflix, security wideband levelnya juga udah ada di L1. Jadi kita bisa nonton konten Netflix resolusinya sampai Full HD. Sayangnya dia tidak memiliki sertifikasi Dolby Vision dan juga Dolby Atmos. Jadi kalau kalian nonton Squid Game yang udah Dolby Vision, ya kualitasnya nggak bisa Dolby Vision, nggak bisa ranah
ranah-ranah sinematik. BTW tadi saya hampir lupa ya, untuk SIM tree-nya ini dia dual SIM atau gimana. Jadi dia pakai hybrid ya, dia bisa dual SIM atau kita pakai satunya ini untuk extended SD card. BTW untuk RAM-nya ini 8 GB, internalnya 128 GB. Jadi ya kayaknya bakalan butuh untuk mengextend SD card-nya karena 128 itu kalau digunakan untuk di HP flagship menurut saya kurang. Karena kameranya LG Velvet ini menurut saya udah ala-ala flagship lah. Sekarang kita cobain dulu untuk kameranya di luar. Oke, jadi adalah kualitas kamera depan dari LG Velvet di resolusi 4K. Cuman agak kurang zoom out ya. Jadi head area itu kayak ya terlalu ngezoom aja gitu. Cuman di 4K-nya ini kalau di layarnya sih cukup terlihat stabil ya. Masih oke. Saya coba agak jalan sekarang agak cepet kira-kira seperti ini. Dan kalau misalkan kondisi backlight seperti ini, ya mohon maaf ya karena di Malang itu mendung terus, jadi saya nggak bisa ngetes untuk backlight yang benar-benar backlight. Cuman kalau untuk stabilnya sih masih oke nih. Dan ini adalah kamera depan di resolusi Full HD, nggak ada pilihan untuk stabilization on. Di resolusi Full HD ini saya pegang dengan satu tangan aja. Sama juga seperti 4K-nya, gak terlalu zoom out, jadi headroom masih terlalu ngezoom untuk muka saya. Padahal ini tangan saya udah yang paling mentok. Dan ya masih stabil sih, walaupun memang kelihatan banget gak ada stabilization-nya, tapi masih oke kok. Kalau dibawa jalan agak gempa ya. Dan ini adalah kualitas kamera belakangnya di resolusi 4K. Kalau 4K fitur stabilization-nya nggak bisa nyala. Kalau di layarnya ini sih warnanya nggak terlalu muncul ya. Jadi kayak warna hijau dari bunga nih kayak agak gelap gitu, kurang nendang, kurang panci gitu ya. Nah seperti ini. Cuman kalau untuk fokusnya coba kita lihat. Nah kalau untuk fokusnya sih masih oke. Jadi ketika kita pindah terus kita, ini bukan rambutan, ini apa ya, ya kayak rambutan lah pokoknya ya. Nah seperti ini untuk detail-detailnya. Kalau misalkan kita zoom, wah ini pada anginnya kenceng banget tapi fokusnya masih bisa dapat. Lumayan oke. Sekarang kita coba kalau 4K ini kita coba jalan ya, apakah dia masih stabil dengan fitur stabilization-nya off. Wih, ini masih stabil sih ya walaupun nggak pakai stabilization tuh ya. Cuman kalau kita gerakan agak ada jitternya tuh ya, patah-patah. Tek 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 tek. Kalau misal kanan kiri, kalau atas bawah. Coba kita dari atas ya. Ada juga jitternya. Jadi ada patah-patahnya juga. Kalau misalkan kita zoom, ini zoomnya sampai berapa nih? Kita coba lihat 8 kali ya. Misalkan kita zoom 8 kali, kira-kira seperti ini nih. Gak bagus sih ya zoomnya. Dan ini adalah kualitas kameranya menggunakan fitur steady, stabilization on, resolusinya ada di Full HD. Kalau ini nggak terlalu jitter seperti tadi, walaupun memang masih ada ya patah-patah seperti tadi. Kita panning seperti ini, patah sih, tapi nggak separah tadi. Kalau misalkan kita gerakan ke atas, ke bawah, nggak terlalu juga. Sekarang kita coba untuk jalan pelan. Oh ini sih stabil tapi ya. Ini saya udah jalan agak kenceng, kira-kira seperti ini. Yuk, saya coba agak lari sedikit. Yuk, ini sih stabil dan sekarang suasana juga lagi berangin. Jadi kalau kalian bisa mendengarkan suara saya dengan cukup jelas, berarti mic noise cancellingnya bagus nih. Kita coba untuk memutari ini ya, dan terus kita zoom detailnya. Wih, dapat ya detailnya ya. Wih, oke lah. Ya kalau untuk kameranya sih menurut saya masih ada banyak feel flagshipnya, walaupun sekarang harganya udah ada di harga mid range. Cuman ya itu ya, masih agak jitter. Sekarang lanjut untuk sensor. Untuk sensornya dia lengkap banget ya. Yang absen itu cuma sensor suhu aja. Untuk gyronya dia juga hardware bukan software. Jadi udah akurat di PUBG tadi udah kita coba.
Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video preview dari LG Velvet yang dulu harga barunya 11 juta, sekarang 3,6 jutaan aja. Sekarang pertanyaannya, apakah LG Velvet ini masih worth it digunakan di 2021? Kalau dari segi desain sih masih worth it banget ya, masih kelihatan flagship. Dan untuk varian warnanya dia ada banyak nih, ada Aurora White, Aurora Green, Aurora Grey, Illusion Sunset, Red, dan juga Pink. Dan yang kita bahas ini namanya adalah Aurora Grey. Terus kelebihannya dengan harga 3 juta sekarang ya. Kalau bekasnya sih nggak ada kayak baret-baret pemakaian. Ini kayaknya sellernya langsung beli di Korea deh. Kayak nggak pernah dipakai gitu. Jadi bener-bener mulus. Terus fitur-fitur flagship di harga 3,6 juta sekarang juga udah ada di LG Velvet ini. Contohnya seperti wireless charging, terus juga udah IP68, standar militer 810G, walaupun kalau secara dimensi dia enteng banget 180 gram. Dan juga tipis karena its curve-nya ini jadi dimensinya cuma 7,9 mm. Terus seperti yang kalian lihat tadi, sensor-sensornya juga udah lengkap, NFC juga udah ada. Tapi secara konektivitas kalau 5G sih saya nggak bisa nyoba ya, karena di Malang itu belum ada jaringan 5G. Tapi kalau secara Wi-Fi dia sayangnya masih Wi-Fi 5 dengan Bluetooth versi 5.1. Jadi belum dapat Wi-Fi 6. Terus kalau untuk layar dia udah OLED dengan resolusinya Full HD+. Sayangnya untuk refresh rate-nya masih 60 Hz. Terus kalau untuk kamera seperti yang kalian lihat tadi masih oke lah kalau digunakan di 2021. Jadi kameranya itu masih ada kerasa-kerasa flagshipnya dibandingkan dengan HP mid-range yang 3 jutaan sekarang yang chipsetnya emang udah gede tapi kameranya biasa aja. Tapi untuk LG ini kameranya udah oke banget. Dan kalau kalian lihat sekarang HP-HP LG itu murah banget. Seperti LG Wings itu barunya 18 juta, sekarang 5 juta. LG Velvet ini 11 juta, harga bekasnya 3,6 juta. Karena memang menurut saya harga launchingnya terlalu mahal ya. 11 juta itu masih harga global, harga Korea sana. Kalau masuk ke Indonesia biasanya bisa lebih mahal. Sementara untuk pesaingnya Google Pixel 5a itu harga launchingnya sekitar 7 juta. Vivo X50e itu harganya juga sekitar 7 juta. Terus Snapdragon 765 5G itu ada OnePlus Nord juga, harganya 7 juta. Dan yang sama-sama dari Korea, Samsung A71 itu harganya juga sekitar 6 sampai 7 juta. Jadi 11 juta ketika launching itu hampir separuh selisihnya. Mahal banget. Cuman kalau harga bekasnya sekarang 3 juta menurut saya ya masih oke lah. Tapi harga bekasnya yang 3,6 juta ini kalau kita bandingkan dengan harga HP mid-range yang 3 sampai 4 juta, ada Samsung Galaxy A22 5G itu harganya 3,2 juta. Terus juga ada Poco X3 Pro itu 3,6 juta pakai Snapdragon 860. Cuman memang kalau kita comparekan dengan dia agak nggak relevan ya, karena dia kelas-kelasnya udah flagship dengan IP68, wireless charging, dan juga desainnya yang ala flagship dengan 3D curve dan juga OLED in display fingerprintnya. Jadi pilihannya ya kembali ke kalian dengan harga. Kalau misalkan kalian punya uang 3 sampai 4 juta, apakah kalian bakal beli mantan flagship atau HP baru tapi mid-range? Kalian bisa tulis di kolom komentar gimana menurut kalian pendapatnya. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.